Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Di pertemuan yang kedua ini mata pelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat, yaitu tentang pengertian bilangan bulat, kemudian mengurutkan dan juga membandingkan bilangan bulat. Dari hasil eksplorasi konsep kemarin, sudah banyak di antara kalian yang sudah bisa mengerjakan soal dengan baik, sudah banyak juga yang melampaui KKM. Ya, anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk materi di kesempatan ini, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Namun sebelumnya perkenan Bapak untuk sedikit mengulas kembali materi yang lalu. Sebelumnya gimana kondisinya? Semuanya sudah siap kan? Oke, Bapak yakin semuanya sudah siap dan tentunya baik-baik saja. Mudah-mudahan pembelajaran dengan daring ini tetap tidak mengurangi semangat kalian untuk terus menuntut ilmu dan terus untuk mencari tambahan-tambahan pengetahuan yang lainnya ya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Ini nanti akan kita pelajari, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang pertama yaitu penjumlahan dan sifat bilangan bulat ya. Penjumlahan, tentunya waktu kita sekolah di MI atau di SD kita sudah sangat paham apa itu penjumlahan ya. Biasanya diartikan dengan penambahan, ditambah begitu ya. Di sini penjumlahan, di sini maksud kami adalah penjumlahan pada bilangan bulat dapat diartikan sebagai jarak berarah yang ditempuh olehmu. Jadi jaraknya berarah pada garis bilangan. Jadi ada garis bilangan, kemudian kalau melangkah, nah itu melangkah bergerak, itu namanya penjumlahan. Bilangan bulat positif menyatakan bahwa kamu bergerak ke kanan. Jadi kalau positif itu bergerak ke kanan ya, kayak gini. Ini namanya bergerak ke kanan, ini positif 5, dari 0 sampai 5 positif 5, geraknya ke kanan. Adapun bilangan bulat negatif menyatakan bahwa kamu bergerak ke kiri. Jadi kalau negatif bergerak ke kiri, misalnya ya kayak ini ya, negatif 8 berarti bergerak ke kiri 8 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu maksudnya begitu ya. Jadi kalau bilangan bulat negatif menyatakan apa, kita bergerak ke arah kiri. Coba contoh perhatikan, misalnya yang A, 5 ditambah 3, ini 5 adalah positif, 3 juga positif, artinya 5 berarti dari 0 5 langkah bergerak ke kanan, dari 0 5 langkah, karena ini angka 5 ya, dari 0 5 langkah, artinya 5 langkah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 3 artinya positif, berarti ke kanan lagi 3 apa? 3 langkah, dari 5 tambah 3 langkah ya, tambah 3 langkah menjadi 6, 7, 8 ya, 3 langkah, dari 5 tambah 3 langkah menjadi 8, sehingga 5 ditambah 3 sama dengan 8 ya, sama dengan 8 ini. Begitu juga yang B, misalnya 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Coba kita buktikan. 5 positif, dari 0 5 langkah ya, dari 0 5 langkah, 0 1 2 3 4 5 ya, 5 langkah. Kemudian ditambah negatif, ingat negatif bergerak ke arah kiri, dari 5 ditarik bergerak ke arah kiri, kebalikannya 5 langkah 8 langkah, dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8, hasilnya berapa? Negatif 3, jadi 5 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 3. Itu namanya penjumlahan ya. Penjumlahan positif dengan positif atau positif dengan negatif sama saja, begitu caranya ya. Kalau positif artinya ke arah kanan, kalau negatif ke arah kiri.
ya. Kita lanjutkan. Kemudian sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, sifat-sifatnya, tentukan hasilnya. Coba perhatikan. Tentukan hasilnya, kemudian bandingkan. Misalnya yang pertama, 4 ditambah negatif 7 sama dengan berapa? 4 ditambah negatif 7. 4 ditambah negatif 7. Apakah hasilnya termasuk bilangan bulat? Negatif 3 tambah 6 sama dengan titik-titik. 3 ditambah negatif 6 sama dengan titik. Apakah hasilnya sama? Ya. 5 ditambah negatif 1. Nah, tutup kurung ditambah 2. Apakah sama dengan 5 ditambah buka kurung negatif 1 tambah 2 tutup kurung? Apakah hasilnya sudah sama? Kemudian yang selanjutnya, 8 ditambah 0 sama dengan berapa? 0 ditambah 8 sama dengan, apakah hasilnya bilangan itu sendiri? 9 ditambah negatif 9 atau negatif 9 ditambah 9, berapa hasilnya? Dari ini, ketika kalian kerjakan ini, nanti akan terlihat. Yang pertama, sifat tertutup, bahwa sifat-sifat penjumlahan itu yang pertama tertutup. Artinya apa? Kalau ada bilangan A ditambah B itu sama dengan C. Artinya apa? Jika A ini kok bilangan bulat, B juga bilangan bulat, maka hasilnya C juga bilangan bulat. Kemudian komutatif. Komutatif itu apa? Dibulak-balik sama. A ditambah B sama dengan B ditambah A. 5 tambah 3 sama dengan 3 ditambah 5. Asosiatif pengelompokan, misalnya A ditambah B dulu, hasilnya berapa? Baru ditambah C. Itu sama juga dengan A ditambah B tambah C dulu. Ya. B tambah C, hasilnya berapa? Ditambah A. Itu sama dengan A ditambah B dulu tambah C. Hasilnya sama. Jadi pengelompokan ya. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C. Kemudian inverse. Inverse itu apa? Inverse itu kebalikan. Inverse itu kebalikan. Kebalikan gimana? Misalnya ini. Kayak 9 itu inverse-nya adalah negatif 9. 1 inverse-nya adalah negatif 1. Negatif 4 inverse-nya adalah 4. Itu inverse kebalikannya. Ya, itu namanya inverse ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada pengurangan dan sifat bilangan. Operasi pengurangan tadi sudah penjumlahan ya. Sekarang pengurangan. Pengurangan pada dua bilangan bulat adalah mencari selisih antara kedua bilangan tersebut. Selisihnya berapa? 5 dengan 8 itu selisihnya berapa? Ya, itu selisihnya. Nah, kita lihat dulu. Misalnya 5 dikurangi 8. 5 ini adalah positif. Berarti kita hitung 5 langkah dari 0 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikurangi. Ini kayak negatif juga, kayak negatif tadi, kayak negatif 8. Jadi arahnya ke kiri, 8 langkah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya negatif 3. Sehingga 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3. Seperti itu pengurangannya ya. Oke, kita lihat sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Secara umum, pengurangan yang melibatkan bilangan A dan B bisa ditulis begini. Misalnya nomor 1, A dikurangi B. Itu sama dengan A ditambah negatif B. Sama. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Itu coba kita lihat ini di contoh nomor 1. Ya, kita lihat sama. Misalnya A itu angka 5. 5 dikurangi 2. Sama dengan 5 ditambah negatif 2. Sama. 5 dikurangi 2 itu sama dengan 5 ditambah negatif 2. Artinya berapa? Hasilnya adalah 3 ya. Kemudian yang kedua, A dikurangi negatif B. A dikurangi negatif B itu hasilnya adalah sama dengan A ditambah B. Kita lihat yang nomor 2, 5 dikurangi negatif 2 ya. 5 dikurangi negatif 2 itu sama dengan 5 ditambah 2, hasilnya tuh 7. Nah, ini perlu dipahami. Ini banyak yang sering salah di sini nih ya. Ini diperhatikan ini ya. Jadi 5 dikurangi negatif 2 justru menjadi ditambah. Oke. Yang ketiga sekarang, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Itu sama dengan B dikurangi A. Contoh, perhatikan ini.
Negatif 5 dikurangi negatif 2, artinya negatif 5 menjadi ditambah 2. Negatif 5 ditambah 2. Kalau ada begini, maka yang negatif kita letakkan di belakang, ditaruh di belakang ini menjadi negatif 5. 2 nya taruh depan, menjadi 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 berapa? Negatif 3. Ini letaknya lari ke sini ya, negatif 3. Jadi 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3. Kemudian yang keempat, perhatikan, negatif A negatif B. Misalnya negatif 5 negatif 2 itu sama dengan apa? Sama dengan negatif A ditambah negatif B, atau sama dengan negatif buka kurung A ditambah B. Coba perhatikan ya sini, negatif 5 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 5 ditambah negatif 2. Negatif 5 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatifnya ditulis dulu, buka kurung 5 tambah 2 ya. Jadi 5 tambah 2 berapa? 7, kasih negatif sehingga menjadi negatif 7. Jadi negatif 5 negatif 2, bacanya begitu, jangan membacanya jangan negatif 5 dikurangi 2, nanti kita bingung ya, negatif 5 dikurangi 2 nanti bingung, tapi bacanya begini, negatif 5 negatif 2 ya. Cara hitungnya kan negatif 5 ditambah lagi negatif 2 menjadi berapa? Negatif 7. Itu caranya seperti itu. Nah, itu tadi tentang sifat-sifatnya. Coba perhatikan dengan sesama ya. 4 dikurangi 5 apakah hasilnya termasuk bilangan bulat? Kemudian 3 dikurangi 6 apakah hasilnya juga sama dengan 3 ditambah negatif 6? Apakah hasilnya sama? Dari penyelesaian ini itu akan ketemulah, disebutkan bahwa sifat-sifat bilangan bulat untuk sifat-sifat pengurangan bilangan bulat itu pertama tertutup apa? Kalau A itu bilangan bulat dan B bilangan bulat, maka C pasti juga bilangan bulat, itu namanya tertutup. Jadi kalau A dan B sama-sama bilangan bulat, maka C otomatis bilangan bulat. Kemudian mengurangi A dengan B sama artinya dengan menambahkan A dengan ditambah dengan negatif B. A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B, itu ya. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, sekarang ini eksplorasi konsep 2. Coba perhatikan. Yang pertama, selesaikan soal di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. Jadi kalian harus membuat garis bilangan setiap ini. A berarti membuat garis bilangan 1, B juga membuat garis bilangan lagi. Jadi ada 6 garis bilangan ini ya yang dibuat. Yang pertama A 4 tambah 3. Berarti garis bilangannya gimana tadi? Dari 0 ke angka 4 kasih garis, tambah lagi 3 langkah kasih garis, seterusnya hasilnya berapa? Begitu juga seterusnya ya, seperti contoh tadi. Yang kedua, tulislah dalam bentuk penjumlahan. Jadi dikasih tanda jumlah, berarti tanda tambah ya, dikasih tanda tambah. Dikasih tanda tambah. Misalnya suhu awal suatu ruangan 27 derajat, kemudian naik 4. Kalau naik berarti gimana? 27 diapakan? Naik 4 menjadi berapa? Berarti 27.4 hasilnya berapa? Titik-titiknya itu dikasih penjumlahannya ya. Kemudian suhu awal kamar adik adalah negatif 2. Negatif 2. Kemudian bertambah, berarti ditambah. Dingin. Dingin apa? Dingin artinya turun. Lebih dingin, tidak naik tapi turun ya. Kalau naik tadi tambah, kalau turun bagaimana? Ya. Yang C, suhu awal sebuah kompor gas adalah 250 derajat, kemudian bertambah panas, berarti naik. Kalau naik dia apa? Ya, naik seperti itu. Oke, lanjutkan. Kemudian yang 3, tulislah lawan atau invest. Invest dari 5. Lawan dari 5 berapa? Lawan dari 3 langkah ke kanan, lawannya apa? Nah, lawan dari rugi apa? Lawan dari naik apa lawannya? Naik 6 meter lawannya apa? Kemudian yang nomor 4, selesaikan soal di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan sama kayak nomor 1, buat garis bilangan. Tapi ini pengurangan. 5 dikurangi 7 ya, 5. Kemudian kurang tadi balik lagi garisnya ya, 7 dan seterusnya. Yang nomor 5, ini P sama dengan 5, Q sama dengan negatif 3, R sama dengan 4, S sama dengan 6, dan T sama dengan negatif 7. Hitunglah ini. Ini harus diganti dulu. Kalau P berarti ganti angka 5
ini P lagi ganti angka 5, negatifnya tetap jangan dirubah, yang diganti hurufnya saja. Nah, negatif tetap ditulis negatif. Ki berarti berapa tadi? Ki adalah negatif 3 tadi, negatif sini negatif lagi, dikurangi negatif kayak tadi terus ya. Terusnya T berapa? Negatif 7. T berarti negatif 7 dikasih negatif 7 dikurangi SS berapa, dan seterusnya ya, diisi. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Lalu jangan lupa diperhatikan YouTube-nya dengan baik-baik ya, sampai paham. Kalau nggak paham diulang lagi, setelah lagi begitu ya. Oke, semoga sukses. See you later, see you next time. Nice to meet you. Wassalamualaikum warahmatullahi